Di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin, Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara khusus berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Di pidato pembukaan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberi respons terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Ini harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato, Megawati membantah bermusuhan dengan Prabowo. Salam kedamaian rahayu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan, Saudara, posisi PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan oposisi. PDIP akan bekerja sama dengan pemerintah Presiden Prabowo, namun tidak mengirimkan kadernya di kabinet. Posisi politik PDIP kali ini tidak sama seperti saat pemerintahan SBY, sebab hubungan persahabatan antara Megawati dengan Prabowo Subianto baik. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor Sabtu pagi. Pertemuan bilateral ini dilakukan untuk mempererat kemitraan antar negara sekaligus membuka peluang kerjasama program makan bergizi gratis. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan istri disambut dengan upacara militer oleh pasukan kehormatan dan pas pampres di Istana Bogor Sabtu pagi. Masing-masing dari Presiden Prabowo Subianto dan PM Ishiba kemudian menggelar pertemuan bilateral dengan didampingi para menteri. Selain membahas isu geopolitik, Presiden menyebut Jepang akan membantu di bidang makan bergizi gratis karena Jepang mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Kami undang Jepang untuk ikut serta dalam program yang kami canangkan menuju industrialisasi Indonesia, sama di bidang hilirisasi, dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Saudara, menawarkan paket kerjasama untuk mendukung program prioritas makan bergizi gratis. Pemerintah Jepang akan menyelenggarakan pelatihan penyediaan makan siang di sekolah, mengirim tenaga ahli, serta meningkatkan sektor perikanan dan juga pertanian. Jepang akan berbagi pengetahuan soal layanan makan bergizi. 子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージを実施してまいります。
Usai jeda, Saudara, Gracia Adur akan menyampaikan informasi mancanegara untuk Anda. Beberapa di antaranya petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat. Demonstrasi terus berlangsung di pusat kota Seoul, Korea Selatan, menuntut Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap dan dimakzulkan. Selengkapnya di Kompas Pagi, Saudara.